Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak guru hebat, selamat datang di aksi nyata Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Sigit Widianto, guru SD Negeri Sukasari 1, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata tentang pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Modul yang akan kita pahami bersama dalam kurikulum merdeka ada 2 modul, yaitu kurikulum dan kurikulum merdeka. Sekarang kita akan mempelajari apa itu kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar siswa yang dibentuk dari titik awal sampai titik akhir. Kurikulum juga merupakan jantungnya dari pendidikan. Ada 4 komponen kurikulum menurut Rand Taylor. Yang pertama, menentukan tujuan. Kedua, menentukan konten. Ketiga, menentukan metode atau cara. Keempat, menentukan evaluasi. Sekarang kita akan melihat peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk membantu proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid? Untuk mewujudkannya, kita perlu melibatkan peran orang tua, masyarakat, dan sekolah yang disebut juga sebagai 3 pilar pendidikan. Maka pada saat merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan murid. Bagaimana kita mengadaptasi kurikulum? Kita perlu melihat di mana sekolah kita berada dan perubahan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal inilah yang menjadi alasan kita untuk mengadaptasi kurikulum ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. KOSP harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan murid. Sebagai pelaksana kurikulum, guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip pembelajaran. Apa saja prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid? Pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Sekarang
kita akan melihat apa itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan kompetensi esensial, dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang mendalam pada murid, sehingga guru memiliki ruang untuk mengembangkan kompetensi setiap murid. Lalu bagaimana proses belajar dalam mencapai pencapaian pembelajaran? Hal itu dapat dilihat dalam siklus pembelajaran inquiry, yaitu rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sekarang, apa kaitannya antara referensi dalam capaian pembelajaran dengan terwujudnya profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu berdasarkan 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila merupakan karakter dan kompetensi yang menjadi fokus sistem pendidikan nasional untuk membangun ke-6 dimensi tersebut. Satuan pendidikan harus memastikan bahwa kegiatan dan pengalaman belajar terkait dengan ke-6 dimensi tersebut yang kemudian diturunkan ke dalam capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran maupun modul ajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka yang memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang, yaitu pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS karena anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian pada jenjang SMA, murid lebih disiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi pembelajaran umum dan program peminatan. Pada jenjang SMK dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan industri sekitar. Kemudian sekolah luar biasa. Penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda tergantung pada hasil analisis usia mental murid. Bagaimana pelaksanaannya pada setiap jenjang? Yang pertama, rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid. Kedua, memfasilitasi murid untuk mengamati, bertanya, dan mengumpulkan informasi dari lingkungan nyata, bernalar kritis, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan temuannya. Ketiga, melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. Struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka didesain dengan prinsip pendidikan yang berpusat pada murid. Dalam pelaksanaannya, masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Demikianlah pembahasan mengenai mengapa kurikulum perlu berubah. Terima kasih, semoga bermanfaat.